Selamat malam para hadirin yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Komdigi, Bapak Nezar Patria. Yang terhormat Bapak Nurdin Tembubolon sebagai Presiden dari NT Corp, dan yang terhormat Bapak Don Bosco sebagai Direktur Presiden dari Nusantara TV, dan yang terhormat para CEO yang hadir dan menyempatkan hadir pada acara CEO Award Nusantara TV 2024. Di sini untuk penilaian CEO Award tidak hanya dari penilaian semata, kami sebagai research agency Populix berkolaborasi dengan Nusantara TV untuk bisa memilih dan menilai bagaimana CEO itu bisa bekerja, dan kita coba untuk memilih perusahaan mana yang memang berkontribusi dan memiliki visi yang ideal. Ya, secara umum Populix adalah research agency yang menangani untuk survei, data analisis, lalu juga market research dan juga social research. Nah, di sini kami berkolaborasi dengan NTV untuk menggunakan data-data keuangan dan juga survei dari investor untuk bisa menentukan mana CEO terbaik, mana CEO yang berkontribusi, dan mana CEO yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, nah, pada penelitian ini kami memilih perusahaan terbuka sebagai objek untuk kami pilih sebagai CEO of the Year. Di sini dari 900 lebih perusahaan terbuka, kami memilih 6 sektor utama yang di sana dipilih dari market cap terbesar, lalu volume perdagangan yang juga besar di Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini kami tidak memilih seluruh sektor, kami hanya memilih 6 sektor utama. Lalu dari 6 sektor tersebut, perusahaan-perusahaan dinilai dari laporan keuangan yang sudah diaudit dan sudah dilampirkan ke Bursa Efek Indonesia. Di sini kami melihat setiap perusahaan di setiap sektor, jadi head to head dan juga penilaian itu ada di masing-masing sektor. Setelah itu kami memilih 10 perusahaan terbaik dari sisi laporan keuangan. Dan setelah itu kami melakukan asesmen kedua, yaitu survei persepsi dari investor. Nah, di sini kami melihat dari sisi investor publik, baik itu retail dan juga institusi. Artinya di sini tidak hanya dari data-data laporan keuangan saja, tapi juga preferensi, lalu juga persepsi dan pilihan investor juga mempengaruhi dari penilaian ini. Selanjutnya, di sini kami memilih setiap sektor ada berbagai perusahaan. Masing-masing sektor, selanjutnya, masing-masing sektor ada dipilih dari industrial, properti dan real estate, basic material, consumer non-cyclical, infrastruktur, dan terakhir financial. Jadi setiap sektor dipertandingkan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Jadi kami tidak mempertandingkan antar sektor di asesmen awal. Selanjutnya di sini kami melihat dari sisi market cap, lalu juga laba bersih, revenue, ekuitas, dan juga total aset. Dan masing-masing dilihat dari data 2023 secara full year, lalu juga dilihat dari growth tahunan dari 2022 ke 2023. Diharapkan ini menjadi penilaian yang komprehensif, tidak hanya melihat dari satu sisi, namun juga berbagai sisi dari laporan keuangan yang sudah diaudit. Selanjutnya, setelah kami melakukan shortlist, kami juga melihat dari sisi persepsi investor. Di sini kami coba melihat dari investor institusi dan investor retail untuk melihat bagaimana perusahaan ini banyak diketahui atau tidak, diingat, dibeli, sampai juga apakah perusahaan tersebut dinilai menguntungkan atau enggak bagi investor. Secara umum kami mensurvei 200 investor dengan dana kelolaan sekitar 250 miliar rupiah. Dan di sini akan ada skor untuk best investor assessment. Jadi ada 2 assessment, yang sebelumnya laporan keuangan dan kedua adalah pilihan investor. Selanjutnya, setelah ada 2 assessment yang kami lakukan, nah di sini kami memilih CEO of the Year yang bisa menjadi wakil dari 2 assessment tersebut. Jadi tidak hanya bagus atau baik secara finansial,
namun juga punya persepsi dan punya perspektif yang baik juga dari sisi investor. Nah, ini diharapkan menjadi salah satu award yang bisa mendorong CEO untuk lebih bisa berkompetisi, lalu juga bisa berkontribusi baik itu bagi perusahaan maupun bagi kepentingan publik, lalu juga berujung pada pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah disebut minimal 8%. Jadi CEO inilah yang bisa menjadi role model, menjadi contoh, menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Terima kasih, sekian dari paparan metodologi. Mudah-mudahan CEO Award ini menjadi titik awal untuk bisa mendapatkan banyak perspektif baru, banyak juga CEO baru yang akan muncul nantinya, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini juga nanti yang berkontribusi di perusahaan bisa memajukan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan, dan setelah ini akan ada pemanggilan nominasi dan kita lihat pemenang dari masing-masing sektor, lalu juga untuk CEO of the Year. Terima kasih, selamat malam, dan saya kembalikan ke MC. Baik, Pak Nazmi Hadiah Tamara mohon berada di atas panggung. Berikutnya kami meminta kesediaannya kepada